Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Jualan Motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau nge-review lagi salah satu unit dagangan gue, Kawasaki Ninja 250 Karbu tahun 2010. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya. Jadi ini Ninja 250 Karbu tahun 2010 untuk surat lengkap, pajak 2024, plat panjang sampai 2026, motor Jakarta Pusat. Motor ini gue bandrol dengan harga 19.900, masih bisa nego tentunya teman-teman. Kondisi full original ya, ganteng nih, merah, bener-bener masih original, ganteng banget. Oke, nanti kita jabarin satu persatu speknya. Oke, langsung aja. Jok masih standar bawaan ya, belum dikepras-kepras. Bodi masih original. Spakbor buat dudukan plat nomor pakai punya spakbor Ninja RR New, tapi lampu sennya nyatu di sini teman-teman. Lampu sennya jadi di belakang sini ya, ini lampu stop aja. Ban tadi teman-teman, Bridgestone masih mulus banget, baru banget ya. Ini mantep nih, bannya sudah pakai spakbor kolong, warna sama merah ya. Knalpot original, step-step masih original, semua nggak ada diganti. Mesin juga masih original, masih segelan pabrik, belum pernah kena kunci mesinnya ya. Bodi original, stiker-stiker masih ori nih, masih ada bawaan perhatian dan logo penting ya dari Kawasaki-nya. Kilometer di 48.000, motor sudah 14 tahun, kilometernya baru 48.000. Ini saklar semua masih ori, stang-stang masih ori, cuma yang udah diganti ini handle kopling sudah pakai yang merek Red ya, udah mantep nih, bisa di setel. Ini juga sudah pakai empuk hand gripnya ya, pakai merek Bickers ya, hand grip. Ini juga sama, yang sebelah kanan sudah di handle remnya sudah diganti pakai Rapid, sama ini juga pakai merek Bikers ya. Spion masih original, insil juga masih original, semua masih original. Ini lampu sen sudah pakai yang tempel yang depan ya. Oke, biar nggak banyak basa-basi, kita langsung dengerin suara mesinnya. Biasanya seperti ini teman-teman. Kita cek lampu-lampu, gas starter. Nah, langsung aktif teman-teman ya. Lampu hidup, jauh dekat hidup, lampu sen hidup ya, sennya hidup. Nah, hidup ya lampu sen tuh. Di sini hidup juga. Nah ya, mesin masih segelan, belum pernah kena kunci, masih original banget, mulus. Aduh, susah banget gelap tentunya teman ya, halus banget mesinnya. Oke, cukup. Mesin masih sangat prima banget, ini dijamin teman-teman ya. 19.900 masih bisa nego dengan kondisi motor yang tinggal pakai. Ban sudah pakai ban Bridgestone, depan belakang baru, semua original, sudah ganteng ya. Tinggal pakai aja nih teman-teman. Buat kalian yang di luar kota juga bisa nanti kirim-kirim ya, asal saling amanah dan saling percaya. Nanti pasti unit bakal gue kirim, dan wajib telepon atau video call dulu di depan motornya sebelum kalian bayar. Dan wajib kalau yang di luar kota harus full transfer dulu ya, full bayar dulu baru motor gue kirim beserta surat-suratnya. Buat yang mau datang langsung juga bisa datang langsung ke Jalan Taruna Raya, RT 15 RW 03 nomor 7A, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Atau bisa save nomor WA gua nanti di kolom deskripsi ada ya.
Nanti gue cantumin alamat lengkap, nomor WA, harga, berikut spesifikasi ini motor ya. Jadi nanti tinggal cek di kolom deskripsi aja teman-teman. Ya ganteng banget ini, mumpung baru masuk ya. Keburu sold out lagi karena motor yang 2,5 karbu tinggal ini aja teman-teman, udah nggak ada barangnya lagi. Dari kemarin alhamdulillah laris manis sold out ya. Stok tinggal ini dan Honda CBR Old dan Ninja RR. Ini baru banget masuk nih teman-teman. Susah sekarang untuk harga yang masuk dan barang masih seperti ini ya. Nyarinya agak sulit karena banyak yang jual tinggi tapi barangnya juga nggak bagus teman-teman. Kemarin gue lihat juga udah gue cek mesinnya tuh agak sedikit udah bekas lem-leman ya, jadi nggak gue angkat karena gue agak-agak ngeri kalau sudah bekas lem-leman, takutnya ada komponen yang diganti dan digantinya memakai kok barang yang bukan orinya dia ya, takutnya seperti itu teman-teman. Jadi mendingan gue nggak mau ngambil risiko, mendingan nyari yang mesinnya masih segelan aja. Kalau misalkan bodi baret-baret, lecet-lecet ya, namanya motor second ya, nggak masalah, yang penting mesinnya masih prima, kaki-kaki masih pada enak, dan kelistrikan juga semua masih pada aktif. 19.500 masih bisa nego teman-teman. 19.900 sorry, bukan 19.500, 19.900 masih bisa nego. Sekarang ini gue posting di bawah 20 biar lebih cepat aja teman-teman ya, karena gue mau main cepat aja, nggak mau lama-lama ya. Rezeki-rezekian yang beli ya. Bukan harga di bawah 20 tapi kondisinya dijamin prima, mesinnya juga masih segelan, full original teman-teman, sudah ganteng, ban juga baru, kaki-kaki masih pada enak, pajak masih 2024, plat kaleng 2026. Motor ini motor Jakarta Pusat ya. Oke, mungkin nanti gue akan memberikan sedikit tips buat kalian yang sedang mencari unit motor Kawasaki Ninja 250 karbu. Yang pertama-tama teman-teman harus lihat di bagian mesin ya, terutama di bagian mesin. Dicek aja dulu kan, kita sebelum kita nyalain tuh kita bisa ngeliat di bagian mesin paling bawah nih, antara blok dan crankcase ya, di sini nih itu biasanya rentan. Kalau yang sudah pernah bongkar, di situ ada lem-leman, di situ kelihatan bekas lem-leman. Nah, dicek bagian itu, kalau memang dilihat nggak ada bekas lem-leman, aman, memang kelihatan aman aja ya, nggak ada bekas lem-leman, berarti motor emang belum pernah dibuka sama sekali mesinnya. Setelah itu baru teman-teman cek di bagian bodi-bodi aja dulu. Bodi-bodinya menurut teman-teman masih oke apa enggak ya, kan kelihatan kalau misalkan ada yang pecah ataupun ada yang gompal kan kelihatan kalau bodi. Jadi dilihat bodi dulu. Setelah itu baru kalian starter ya, nyalain aja kontaknya seperti ini, starter aja gini teman-teman. Nah, kalau sekali starternya langsung hidup, itu dipastikan mesin, kelistrikan dan yang lain aman ya, karbu dan yang lain-lain aman. Biasanya kalau sekali starter tuh motor langsung hidup, itu menandakan karbu dan yang lain-lainnya normal. Setelah dihidupkan, kalian cek baru suara mesinnya. Kalau memang dirasa suara mesinnya agak sedikit kasar seperti suara ngetek ya, kayak suara itu mungkin bisa rantai ketengnya kendor, atau juga tonjokan ketengnya yang sudah nggak berfungsi ya teman-teman, antara dua itu. Jadi rantai keteng kendor dan tonjokan ketengnya itu nggak berfungsi. Untuk antisipasi pertama, teman-teman bisa kalau misalkan mau nggak bongkar mesin dulu, ganti aja tonjokan ketengnya ya, ganti tonjokan ketengnya dengan yang baru ya, originalnya dia, pasang. Setelah misalkan dipasang halus, berarti memang tonjokan ketengnya sudah tidak berfungsi. Tapi setelah dipasang masih terdengar kasar, berarti memang harus wajib ganti rantai keteng. Jadi kalau misalkan di motor Ninja ini, biasanya kalau memang rantai keteng kendor, umumnya itu ganti tensionernya. Setelah diganti tensioner masih berasa suaranya kasar juga, berarti memang harus sudah diganti ya, karena mungkin rantai keteng itu sudah haus, jadi agak longgar atau agak sedikit melar ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kasarnya di situ teman-teman. Tinggal diganti,
bawa ke Kawasaki biayanya itu kurang lebih kalau ganti itu sih hampir motor ini ya teman-teman, siapin duit 3 juta teman-teman. Kalau bisa ganti rantai ketang siapin uang segitu, karena rantai ketang aja lumayan harganya. Itu kurang lebih rantai ketangnya ya sekitar 500-an ya rantai ketangnya saja, di luar ongkos bongkar pasang, dan tensionernya itu kurang lebih di angka 800 kurang lebih. Jadi itu barang-barangnya aja sudah mencapai di hampir 1,5-an. Nah itu ongkos bongkar pasangnya tergantung dealernya itu teman-teman, berapa ongkos jasa pasangnya dan yang lain-lain ya. Jadi kalau misalkan dirasa rantai ketangnya sudah bunyi, teman-teman pikir-pikir aja dulu, siapin budget 3 juta itu buat ganti rantai ketang ya. Wah biasa gue pernah ganti soalnya kurang lebih segitu biaya gantinya. Kalau misalkan cuma minus di rantai ketang terserah teman-teman ya. Kalau misalkan mesinnya bodinya bagus, yang lain masih pada normal, pajaknya hidup, ban-ban juga masih oke, ya teman-teman siap-siap bawa ke Kawasaki untuk ganti rantai ketang budget 3 juta. Dan misalkan dirasa teman-teman nggak suka atau nggak feeling, mendingan ya udah lupain aja, cari yang lain. Tapi ingat teman-teman, kalau motor Kawasaki Ninja ini cari yang pajaknya itu matinya paling lambat 3 tahun aja teman-teman. Kalau udah di atas 3 tahun pajaknya kan lumayan mahal ya ini ya. Jadi pajaknya ini kurang lebih sekitar 600 sampai 700 pajak motor ini per tahunnya. Tergantung dia progresifnya atau enggak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh budgetnya pas-pasan, motor itu murah tapi pajaknya mati lama, mendingan teman-teman sabarin dulu, kumpulin dulu sedikit lagi untuk cari yang pajaknya masih hidup kalau bisa. Soalnya kalau misalkan pajak mati belum biaya balik nama atau biaya mutasi, itu lumayan mahal jadinya teman-teman ya. Jadi pikir-pikir aja dulu kalau memang pajaknya mati terlalu lama. Tapi kalau baru mati setahun 2 tahun maksimal 3 tahun masih oke lah, karena kan budget paling sekitar 2 juta sampai 3 juta melarnya ya, itu untuk urus surat-suratnya teman-teman. Kalau pajaknya 3 tahun, tapi lebih dari itu pasti siapin duit di atas 3 juta, karena pajak motor ini lumayan, dan biaya balik nama atau cabut bekasnya itu lumayan juga teman-teman. Dan mungkin tipsnya dari gua tadi sudah ini ya, sudah cukup. Misalkan ada kesalahan atau kurang dipahami, bisa tanya-tanya aja nanti di kolom deskripsi ya, kolom komentar, pasti gue jawab pertanyaan kalian. Mudah-mudahan gue bisa bantu. Dan umumnya penyakit motor ini memang di rantai ketang dan di karbunya ya teman-teman ya, nggak langsam. Pokoknya 2 itu aja tuh penyakit motor ini yang gue pernah temuin, dan sering dia panas gitu ya, mesinnya panas. Mungkin kalau panas itu bisa dari radiatornya sudah nggak berfungsi dengan baik ya, nggak bersirkulasi dengan baik. Mungkin sudah banyak lumut-lumut di dalam radiatornya itu bisa. Dan bisa juga kipas radiatornya juga bisa sudah nggak berfungsi atau mati. Dan bisa juga air radiatornya juga kering teman-teman. Jadi antara penyebab mesin ini nih cepat panas tuh biasanya tiga itu aja tadi yang gue sebutin tadi. Jadi bisa juga radiatornya sudah nggak berfungsi dengan baik, kipas pendinginnya mati, dan bisa juga air radiatornya itu kurang atau nggak standar motor ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu penyakit motor Kawasaki Ninja 250 karbu yang umum terjadi pada motor ini tentunya, yang sudah usianya sudah di atas 10 tahun ya. Karena motor ini kan terakhir produksi 2012 ya, pokoknya motor ini usianya di atas 12 tahun teman-teman karbu ini. Kalau yang 2008 kurang lebih ya usianya sekitar 16 sampai 17 tahun ya kalau yang tahun 2008. Tapi gue pernah dapat kemarin belum lama itu 2008, kilometernya masih muda banget, motor nggak pernah dipakai, itu kilometer rendah. Itu rezeki yang beli teman-teman, gue buka harga murah di bawah 20. Jadi rezeki-rezekian ya beli di sini, maksudnya ya harganya nggak terlalu mahal, tapi kondisi motornya juga siap pakai aja, dan istimewa menurut gua. Tidak ada dandan ya, dandan apa ya, dibilang sih dandan nggak ada, cuma ya kalau untuk ke bengkel pasti ada lah untuk ganti oli, servis, ganti busi, yaitu umum ya, perawatan motor bukan dandan ya. Jadi
Kalau dandan ya biasanya ada yang diganti, entah itu ban, entah itu kampas kopling, atau yang lain-lain tuh namanya dandan. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena gua manusia yang punya banyak kekurangan. Jangan lupa dukung terus channel Jualan Motor agar semakin berkembang, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor nanti ya. Setelah ini gue bakal review-review lagi, dan gue akan memberikan tips terus buat kalian. Dukung terus channel Jualan Motor teman-teman agar mencapai 10.000 subscriber ya. Nanti setelah 10.000 subscriber gue bakal bagi-bagi spare part motor Ninja 250 atau Saber Old, entah itu knalpot racing ya, bonus apa itu nanti gua bikin giveaway ya. Gua nanti akan bagi-bagi knalpot racing motor ini dan motor Honda Saber Old ya, knalpot racingnya, karena gua sudah pernah dapat knalpot racing ini CBR ini nggak pernah dipakai, dan ini juga sama, pernah banyak nih knalpot ini yang bagus-bagus nggak dipakai, jadi gue standarin aja. Jadi itu nanti buat para subscriber gue ya yang setia ngikutin channel gue akan bagi-bagi knalpot ya setelah mencapai 10.000 subscriber. Dukung terus teman-teman ya, karena ini baru 1.000 subscribernya, jadi masih butuh proses teman-teman agar gue lebih semangat lagi kontennya, dan kalian juga sedikit banyak tahu seputar motor yang gua review ya. Oke, buat kalian semoga sukses terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jualan motor.